Assalamualaikum, salam bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Jumhan Munif, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKN 1 Karawang Kabupaten Karawang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual, pemikiran Ki Hajar Dewantara, terkait pendidikan yang berpihak pada murid di masa saat ini. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, serta sebagai pelopor Merdeka Belajar Nasional. Peta konsep pada pembahasan video kali ini meliputi 1. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3. Strategi dan hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 4. Tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, mari kita bahas tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran tentang kodrat anak. Di sini anak merupakan manusia yang merdeka, baik secara lahir maupun batin. Mereka berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk mengolah kognitif dan karakter mereka dengan merdeka, sehingga siswa dapat hidup atas kekuatannya sendiri. Kodrat anak berikutnya adalah bermain. Dengan bermain, maka anak dapat mengolah cipta rasa, karsa atau karya, dan pekerti atau tenaga. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah trilogi pendidikan. Seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik, mampu menjadi penyemangat dan motivator yang handal, dan mampu menjadi pendorong serta pemacu yang profesional. Hal ini sering kita kenal dengan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Dengan trilogi pendidikan ini, maka seorang anak bisa selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya yaitu, menuntun atau among. Seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani. Seorang petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Seorang petani tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya tumbuh sebagai jagung. Seorang petani juga tidak dapat memelihara tanaman padi seperti halnya merawat kedelai ataupun yang lainnya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak kepada anak, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut mempunyai arti bahwa pendidikan harus seperti cinta orang tua kepada anaknya yang mampu berhamba pada anak, dengan rasa yang tulus dan ikhlas, sebab cinta orang tua kepada anak adalah cinta tak terbatas. Kemudian dalam bukunya, Ki Hajar Dewantara pernah menuliskan sebuah kalimat, kowe bakale tak mulyo ake salawase atau selamanya kamu akan saya muliakan. Betapa Ki Hajar Dewantara akan memuliakan anaknya, sehingga akan memberikan cinta yang tak terbatas kepada anaknya. Alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan yang akan datang, bisa dilihat pada hal berikut. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, maupun anggota masyarakat. Dari pemikiran ini kita bisa membandingkan dan merelevansikan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21. Pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada istilah menuntun, dan selamat serta bahagia. Maka jika diterapkan pada pendidikan abad 21, ada istilah kolaborasi, kritis reflektif, komunikasi, kreatif dan inovatif, dan satu lagi dengan istilah well-being. Berikutnya adalah strategi dan hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Asesmen diagnostik, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana guru senantiasa berusaha memberikan fasilitas atau tanggapan positif kepada murid. Salah satunya adalah dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang mereka miliki. Asesmen bisa diberikan pada awal pembelajaran dengan memberikan stimulus, pertanyaan pemantik kepada siswa. Berikutnya adalah kodrat anak adalah bermain sambil belajar atau sebaliknya,
di mana menjadi salah satu alternatif agar pembelajaran bisa diterima dengan cara yang menyenangkan. Menggabungkan sosiokultural seperti wayang kulit dengan angklung bisa memberikan pengalaman yang positif bagi murid. Berikutnya adalah trilogi pendidikan, di mana guru harus bisa menjadi seorang teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif bagi, dari, dan untuk murid. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harus disampaikan dengan karakteristik siswa, dan mendorong siswa untuk terus dapat terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar mereka siap sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Tantangan dan solusi, tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan meliputi, 1. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal. 2. Ekosistem belum sepenuhnya mendukung. 3. Tenaga SDM guru profesional yang kurang memadai. Maka solusi yang bisa diambil antara lain, refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten, melibatkan semua unsur pendukung pendidikan beserta stakeholder, dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti program guru penggerak. Pesan kunci yang ingin disampaikan oleh penulis adalah, pada modul 1.1 di program guru penggerak, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran dari sisi spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Salam guru penggerak.